Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azura Raisahana dengan NIM 2514040030 ingin menjelaskan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya akan nilai-nilai kehidupan, yaitu adat Minangkabau. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Minangkabau itu punya sistem adat yang begitu kuat dan menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek mulai dari keluarga, sosial, hingga pemerintahan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 bagian utama, yaitu pengertian adat Minangkabau, pembagian adat Minangkabau, serta sumber-sumber adatnya. Melalui pembahasan ini, semoga kita semua bisa memahami bahwa adat bukan hanya tradisi, tetapi juga cerminan nilai, moral, dan filosofi untuk masyarakat Minangkabau. Yang pertama, pengertian adat Minangkabau. Sebelum masuk ke pembagian dan sumbernya, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan adat Minangkabau itu. Nah, secara umum adat Minangkabau itu adalah suatu sistem nilai, norma, dan aturan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat ini itu mengatur bagaimana seseorang berperilaku, berinteraksi, bahkan bagaimana masyarakat membentuk sistem sosial dan politiknya. Nah, yang menarik, adat Minangkabau itu sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan kitabullah atau Al-Quran. Artinya apa? Artinya, dalam kehidupan masyarakat Minang, adat dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Adat mengatur hubungan antar manusia, sedangkan agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Adat Minangkabau juga bersifat terbuka dan dinamis. Walaupun berakar pada nilai-nilai lama, ia tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adat Minangkabau merupakan sistem nilai yang membentuk identitas dan karakter masyarakat Minang agar hidup teratur, berakhlak, dan selaras dengan alam. Yang kedua, pembagian adat Minangkabau. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembagian adat Minangkabau. Nah, adat Minangkabau itu memiliki struktur yang sangat teratur dan tersusun dalam beberapa tingkatan yang saling melengkapi. Secara umum, adat Minangkabau dibagi menjadi 4 tingkatan utama, yaitu adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat istiadat. Yang pertama, adat nan sabana adat. Ini adalah adat yang paling tinggi dan paling dasar. Adat ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan bersumber dari hukum alam dan ajaran agama Islam. Pepatahnya berbunyi, adat tak lakang dek pandai, tak lopok dek hujan. Artinya, adat ini tidak berubah oleh waktu atau keadaan. Nah, adat sabana adat ini berisi nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya, bisa kita lihat pada prinsip boleh ayah de pambuluh, boleh kata de mufakat, yang menekankan pentingnya kebersamaan dan musyawarah dalam setiap keputusan. Tujuannya adalah agar menjadi pedoman moral dan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, agar segala perilaku itu tetap berpijak pada ajaran agama dan kebijaksanaan leluhur. Yang kedua, adat dan diadatkan. Adat ini dibentuk oleh para pemimpin adat atau nenek mama melalui kesepakatan masyarakat dalam musyawarah. Sifatnya itu lebih fleksibel dibanding dengan adat sebelumnya karena dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, perubahan itu tidak boleh bertentangan dengan adat yang asli maupun ajaran Islam. Contohnya, seperti sistem pemerintahan nagari, aturan pewarisan harta, pusaka tinggi, dan tata cara pengangkatan penghulu. Tujuannya adalah mengatur kehidupan sosial dan pemerintahan adat agar berjalan dengan teratur, adil, sesuai dengan nilai-nilai bersama. Yang ketiga, adat dan taradat.
Adat ini lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya adat ini itu tidak tertulis dan dijalankan dengan kesadaran kolektif oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kegiatan bergotong royong, tata krama dalam berbicara, cara menghormati tamu, atau sistem tolong-menolong antar warga. Tujuannya apa? Tujuannya dari antara adat ini adalah memelihara kehormatan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat Minangkabau. Yang keempat, adat istiadat. Adat ini itu berkaitan dengan upacara, perayaan, atau kegiatan adat tertentu yang dilakukan pada momen-momen penting, seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian. Sifatnya paling mudah berubah karena dapat menyesuaikan perkembangan zaman, selera masyarakat, atau pengaruh luar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti prosesi barale, petegak penghulu, turun mendi, dan berbagai upacara adat lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga identitas budaya dan mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Jadi, dari keempat ini, kita bisa melihat bahwa adat Minangkabau itu memiliki sistem yang sangat lengkap, mulai dari adat yang tetap hingga adat yang bisa menyesuaikan zaman. Nah, inilah yang membuat adat Minangkabau itu tetap hidup dan relevan sampai sekarang. Yang ketiga, sumber adat Minangkabau. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sumber adat Minangkabau. Setiap adat tentu memiliki asal atau dasar yang menjadi pijakannya. Nah, dalam masyarakat Minangkabau ada 3 sumber utama adat. Yang pertama, agama, alam, dan keputusan penghulu. Yang pertama, sumber dari agama atau syarak. Sumber ini menjadi dasar yang paling kuat. Segala aturan adat harus sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan pepatah adat basan di syarak basan di kitabullah. Contohnya bisa kita lihat pada cara bermusyawarah yang adil, dalam sistem pewarisan yang penuh pertimbangan, dan dalam aturan hidup yang mengajarkan kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar adat itu tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga memperkuat keimanan dan moral masyarakat. Yang kedua, sumber dari alam. Filosofi yang digunakan masyarakat Minangkabau adalah alam tak kembang jadi guru. Artinya apa? Artinya itu alam dijadikan tempat belajar dan sumber kebijaksanaan. Masyarakat belajar dari alam tentang keseimbangan dan keteraturan. Nah, contohnya apa? Contohnya dari air. Dimana itu mereka belajar kerendahan hati. Dari gunung, mereka belajar keteguhan. Dari hutan, mereka belajar saling bergantung. Sumber adat ini itu mengajarkan manusia bahwa menjiwai hidup dengan bijak, selaras, dan seimbang. Sumber dari hasil keputusan penghulu. Sumber ini berasal dari hasil musyawarah para penghulu atau nenek mama dalam suatu nagari. Nah, mereka itu membuat untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi tetap berdasarkan adat yang sudah ada. Contohnya seperti aturan tentang batas tanah wilayah atau tata cara pengangkatan penghulu baru. Jadi keputusan penghulu ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menyesuaikan adat dan kondisi masyarakat. Bisa kita simpulkan bahwa Minangkabau itu adalah sistem nilai yang hidup dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Adat ini itu bersumber dari ajaran Islam, kebijaksanaan alam, dan kesepakatan daripada penghulu. Lalu diatur dalam 4 tingkatan adat yang saling melengkapi. Adat Minangkabau itu bukan hanya simbol budaya, tetapi juga sebagai cermin cara berpikir dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi moral, musyawarah, dan kebersamaan. Semoga
Dengan memahami adat Minangkabau, kita bisa lebih menghargai kekayaan budaya bangsa dan meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.